Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Aini Safa dengan NRP 5221118 dari kelas Aljabar 1B dengan dosen pengampu Ibu Dian. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tugas memilih 2 soal dari 4 evaluasi yang telah dilakukan, yakni ada kuis 1, kuis 2, ETS ataupun kuis 3. Nah, di sini saya memilih kuis 2 nomor 3, yaitu soalnya diberikan GL2R himpunan matriks berukuran 2 kali 2 atas bilangan real yang mempunyai invers terhadap perkalian dan R plus himpunan bilangan real positif. Jelas bahwa GL2R terhadap perkalian dan adalah grup dan R plus terhadap R positif terhadap perkalian juga grup. Diberikan pemetaan F yaitu GL2R terhadap R plus dan dengan FA sama dengan nilai mutlak determinan A. Apakah F homomorfisme grup? Jelaskan alasanmu. Nah, dari soal diketahui bahwa GL2R terhadap perkalian ialah grup dan juga R positif terhadap perkalian juga grup. Lalu terdapat pemetaan F, yaitu pemetaan GL2R terhadap R positif. Dengan FA sama dengan nilai mutlak determinan A. Nah, ditanyakan apakah F homomorfisme grup? Nah, untuk membuktikan F homomorfisme grup, didefinisikan C sebagai pemetaan F, yaitu GL2R terhadap R+, sehingga terdapat si A sama dengan FA, yaitu nilai mutlak determinan A, lalu ambil sembarang X, Y anggota GL2R, maka akan dibuktikan si XY sama dengan nilai mutlak determinan XY. Nah, nilai mutlak determinan XY ini dapat dipecah menjadi nilai mutlak determinan X dikali nilai mutlak determinan Y, di mana nilai mutlak determinan X ini sama dengan si X dan nilai mutlak determinan Y ini sama dengan si Y. Nah, karena definisi dari homomorfisme itu sendiri ialah suatu pemetaan si di mana G terhadap G aksen, di mana G dan G aksen ini merupakan grup, maka ia dapat dikatakan homomorfisme jika ia memenuhi si AB sama dengan si A kali si B untuk setiap A, B anggota G. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari pembuktian di atas dan definisi homomorfisme grup itu sendiri, terbukti bahwa F merupakan homomorfisme grup. Lalu, saya memilih soal ETS nomor 3, yaitu soalnya tunjukkan bahwa bila G adalah suatu grup yang belum tentu komutatif, dan A, B anggota dari G, maka order AB sama dengan order BA, dan order ABA inverse sama dengan order B. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa G adalah grup, dan A, B anggota dari G. Maka ditanya order dari AB sama dengan order dari A, dan order dari ABA inverse sama dengan order dari B itu sendiri. Nah, untuk membuktikan hal yang ditanyakan pada soal, maka pertama-tama kita buktikan dulu apakah order AB itu sama dengan order BA. Maka akan ditunjukkan bahwa order AB sama dengan order BA. Kita misalkan order AB itu sama dengan N, maka AB pangkat N adalah E, di mana definisi dari order itu sendiri kan bilangan bulat positif, A pangkat N sama dengan identitas. Nah, dan order ini dinotasikan dengan nilai mutlak A, atau order A sama dengan N. Nah, karena AB pangkat N itu bisa didefinisikan sebagai AB kali AB kali AB dan seterusnya hingga ke N, maka dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu AB kali AB kali AB hingga AB sebanyak N sama dengan identitas itu sendiri. Lalu ditambahkan elemen A inverse dan B inverse di depan dan di belakangnya, begitu juga pada ruas kanan. Karena jika kita menambahkan sesuatu elemen di ruas kiri, maka kita harus menambahkan juga di ruas kanan. Sehingga didapatkan BA-BA sampai BA itu sendiri. Nah, BA-BA ini termasuk N-1. Nah, untuk ruas kanan,
didapatkan A inverse, B inverse, karena E itu kan bisa nggak usah dituliskan gitu, karena dia identitas. Lalu ditambahkan BA di akhir, sehingga didapatkan BA sebanyak N itu sendiri, karena BA ini kan 1, N-1, ditambah 1 kan berarti N gitu kan. Nah, lalu yang ruas kanan, A inverse B inverse dikali BA, itu kan sama kayak nanti A inverse kali A dan B inverse kali A, di mana A inverse kali A itu identitas dan B inverse kali A itu juga identitas. Maka didapatkan BA kali BA sebanyak N sama dengan identitas. Nah, hal ini dapat dinotasikan sebagai order BA sama dengan N, seperti yang di awal, order AB sama dengan N. Maka, karena order AB sama dengan N dan order BA sama dengan N, terbukti bahwa order AB sama dengan order BA. Lalu untuk yang kedua, yaitu pembuktian terhadap order ABA inverse sama dengan order B itu sendiri. Nah, kita misalkan juga seperti yang sebelumnya, bahwa order ABA inverse itu sama dengan N. Nah, maka order ABA inverse ini dikalikan sebanyak N atau pangkat N ya. Itu sama dengan identitas itu sendiri. Maka dapat dituliskan ABA inverse, seterusnya sebanyak N sama dengan identitas. Nah, karena AB, ini kan bisa ditulis sebagai AB pangkat N dikali A inverse. Karena dia AB-nya dikalikan sebanyak N, lalu dikalikan inverse itu sendiri. Dikeluarkan. Nah, itu sama dengan identitas. Ditambahkan elemen A inverse dan A di depan dan di belakangnya dari ruas kiri, begitu juga ruas kanan. Sehingga didapatkan A inverse AB pangkat N A inverse A sama dengan A inverse identitas kali A. Nah, karena A inverse kali A sama dengan identitas, dan yang di belakang juga, di belakang B pangkat N itu A inverse kali A itu juga identitas, maka ruas kiri akan menjadi B pangkat N. Lalu, yang ruas kanan, A inverse kali A itu kan identitas, sehingga ruas kanan juga menjadi identitas. Karena B pangkat N itu juga, B pangkat N sama dengan identitas juga bisa didefinisikan sebagai order B sama dengan N, maka terbukti bahwa order ABA inverse sama dengan order B. Mungkin sekian presentasi dari saya, maka kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.